Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Menpora RI Zainuddin Amali untuk membahas lebih lanjut soal tema Editorial Media Indonesia hari ini, prestasi melampaui keterbatasan. Selamat pagi Pak Zainuddin Amali, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Baik, selamat pagi, salam olahraga juga Pak Zainuddin. Selamat dulu nih Pak untuk Indonesia ini pastikan menjadi juara umum ASEAN Para Games 2022 ya Pak Menteri. Tanggapan dan komentar Anda terkait dengan prestasi atlet-atlet disabilitas kita. Bagaimana Pak Menteri? Ya, saya kira ini satu hasil dari perumusan kebijakan yang benar ya. Jadi sejak adanya desain besar olahraga nasional, kita menempatkan atlet-atlet para games kita setara dengan atlet-atlet Olimpik ya. Jadi Paralimpik dan Olimpik oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo diminta kepada saya untuk disetarakan. Maka tempat mereka di dalam desain besar olahraga nasional itu sama seperti yang lainnya. Itu yang membuat mereka terpacu karena dari pengakuan mereka selama ini baru periode pemerintahan sekarang kami diberlakukan setara dengan yang non-difabel. Sehingga kami termotivasi dan kami harus balas kepercayaan pemerintah kepada kami. Itu kata mereka, bukan kata saya. Pak Menteri, sebetulnya pencapaian sebagai juara umum ini sudah diprediksi atau mengejutkan nih? Iya, ini sebenarnya mengejutkan ya, karena target awal kita sesuai dengan yang disampaikan CDM dan apa yang saya dengar langsung pada saat saya mengukuhkan kontingen Indonesia, targetnya itu 104 emas. Betul. Nah, karena kita tahu bahwa Thailand juga luar biasa kekuatannya, Malaysia juga luar biasa kekuatannya, sehingga kita mengukur betul bagaimana menempatkan posisi target Indonesia. Tetapi apa yang terjadi sekarang dengan posisi 171 ini melampaui jauh dari target awal. Nah, saya tidak begitu dapat hasil ini juga tidak begitu kaget lagi sebenarnya, karena ini sudah dibuktikan pada saat Paralimpiade di Tokyo yang lalu. Jadi target kita peringkat 60 dunia. Karena waktu di Rio de Janeiro tahun 2016 kita berada di peringkat 76 dunia untuk Paralimpik kita. Nah, sehingga kita sangat rasional mentargetkan peringkat 60 di Tokyo 2021 yang lalu. Tetapi hasilnya Eva dan Mbak Nunung, sekarang kita berada di peringkat 43 dunia. Ini luar biasa, semangat dari mereka sampai saya tanya berkali-kali apa yang membuat kalian sampai bisa melampaui target seperti itu. Dan mereka sampaikan, Pak, kami sekarang ini merasakan bagaimana pemerintah memperhatikan kami, bagaimana pemerintah memfasilitasi kami sama dengan atlet-atlet yang non-difabel, memberi apresiasi penghargaan bonus sama dengan atlet-atlet non-difabel. Itu yang harus kami jawab dengan prestasi. Dan saya di beberapa kali pelatnas, saya datang bahkan sesekali saya juga makan lesehan di pinggir jalan dengan mereka. Mereka senang karena mereka ini butuh perhatian, sehingga saya lakukan itu tentu atas arahan Bapak Presiden. Dan apalagi Bapak Presiden Pak Joko Widodo sudah memerintahkan pada saya untuk membangunkan training camp untuk mereka, dan sekarang sedang kita persiapkan training camp khusus untuk pelatnas para atlet disabilitas kita. Ini membuat mereka tambah semangat bahwa mereka sama dengan atlet-atlet yang lainnya. Baik, perlakuan yang sama, kemudian training camp, apalagi Pak yang dilakukan roadmap
ke depan untuk menjaga prestasi ini? Ya, di dalam desain besar olahraga nasional, saya sudah sampaikan pada mereka, yang masuk di dalam desain itu bukan hanya atlet-atlet yang non difabel ya, tapi semua. Nah, mereka, saya sudah sampaikan, kita punya mimpi. Mimpi kita adalah ketika 100 tahun Indonesia merdeka, insya Allah 2045, target kita atau mimpi besar kita harus berada di peringkat 5 besar dunia. Itu target kita, sama dengan yang Olimpik. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Nanti tepatnya di Olimpiade 2044, Indonesia berharap berada di peringkat 5 dunia. Kalau sekarang kan peringkat 43. Kita masih ada waktu untuk pembinaan itu, dan juga kita memperhatikan masa depan mereka. Ini saya minggu depan akan mengukuhkan beberapa atlet-atlet berprestasi dari atlet-atlet para kita untuk menjadi ASN di Kemenpora. Itu juga saya sampaikan bagi mereka yang berminat untuk menjadi pegawai negeri atau menjadi ASN, asalkan dia berprestasi, kita akan berikan kesempatan itu, tentu berkoordinasi dengan kementerian yang terkait ya. Nah, ini minggu depan ada beberapa ya, terutama para peraih medali emas dan medali-medali lainnya di kejuaraan internasional, kami beri penghargaan. Ya. Kita akan supaya itu bisa memacu semangat mereka, bahwa masa depan mereka tidak akan terlantar kalau dia berprestasi. Baik, penghargaan menanti para atlet-atlet berprestasi. Bagaimana dengan bonusnya, Pak Menteri? Iya, arahan Bapak Presiden harus disetarakan. Maka apa yang dinikmati oleh atlet-atlet Olimpiade kita, oleh para atlet yang berhasil di Olimpiade, itu juga yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada atlet-atlet Paralimpiade. Nah, ke bawahnya juga begitu. Kemarin SEA Games, Bapak Presiden sudah memberikan penghargaan dan apresiasi kepada atlet-atlet yang berprestasi di SEA Games Vietnam. Maka ini juga akan diberikan hal yang sama. Artinya pemberlakuan setara akan kita lakukan di semua event. Baik, Pak, terkait dengan penyelenggaraan, ini diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah, lalu dipuji oleh sejumlah negara, tetapi tentu pasti ada catatan ya Pak, atau evaluasi dalam penyelenggaraannya. Apa catatannya Pak? Ya, dari awal saya sudah sampaikan kepada seluruh panitia bahwa kita punya 4 target sukses. Sukses yang pertama adalah sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Sukses yang kedua adalah sukses prestasi. Sukses yang ketiga adalah sukses administrasi. Sukses yang keempat adalah sukses ekonomi buat daerah penyelenggara. Nah, sukses penyelenggaraan kita sudah lihat bahwa penghargaan dan apresiasi dari negara-negara peserta luar biasa pada kita. Mereka kaget karena kita ini, Eva, ditunjuk itu mendadak. Kan tadinya bukan kita. Harusnya ini adalah Vietnam. Tetapi Vietnam tidak sanggup, maka kita yang diminta untuk menjadi penyelenggara. Dalam waktu yang sangat singkat, saya lapor Bapak Presiden, Pak, ini kita diminta untuk menjadi tuan rumah APG. Apakah kita bersedia? Saya jelaskan, anak-anak ini sudah terakhir bertanding di 2017. Karena 2019 Filipina juga tidak sanggup. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka tempat atau ajang bertanding atlet-atlet para games kita akan menunggu 2023. Spontan Bapak Presiden menyampaikan, ambil Pak Menpora, beri kesempatan untuk atlet-atlet para games kita, sebab kalau mereka kita tidak tidak beri
peluang, maka dia akan menunggu lama karena akan berbeda kesempatan untuk menjadi penyelenggara untuk atlet-atlet non difabel dengan yang difabel ya. Nah, sehingga dengan keputusan yang mendadak itu kita lakukan. Nah, ukuran kita 4 sukses tadi, Eva ya. Sukses penyelenggaraan tadi kita sudah dengar dari negara-negara peserta, mereka puas, mereka sangat terkejut dengan kesiapan yang singkat kita. Kemudian prestasi, insya Allah kita sudah bisa dipastikan menjadi juara umum ya. Nah, kemudian sukses yang lainnya adalah sukses ekonomi. Kita bisa lihat di sini, di Solo ini semua hotel penuh, penyewaan mobil juga luar biasa, sampai susah kita mencari kendaraan, juga UMKM dan lain sebagainya. Jadi saya lihat ekonominya sukses. Tinggal sukses yang keempat, yakni sukses administrasi. Dari awal saya sudah sampaikan, kita menggunakan uang negara, kita menggunakan APBN, maka penggunaannya harus transparan, akuntabel. Saya tidak ingin sukses-sukses yang lain ini akan tercederai dengan kita tidak mampu mensukseskan administrasi. Kita punya pengalaman di beberapa kali penyelenggaraan multi event, ya khususnya yang nasional, bahkan berujung kepada masalah hukum karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara. Nah, saya tidak ingin itu, sehingga kalau ditanya apa catatan, kita sedang menunggu bagaimana sukses administrasi ini bisa tercapai. Dan mudah-mudahan karena ini dikawal langsung oleh BPKP, kemudian saya minta dikawal oleh LKPP, bahkan oleh Kejaksaan Agung, supaya kita tertib administrasi, tertib keuangan, transparan, akuntabel, tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan keuangan negara. Baik. Pak Zaiduddin, terakhir tadi Anda sampaikan mimpi besar, 5 besar dunia. Strategi konkretnya seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, kita punya target-target. Ya, ini target utama kita adalah Olimpiade dan Paralimpiade. Yang di bawahnya tingkat Asia, tingkat ASEAN itu menjadi sasaran antara. Artinya apa yang kita lakukan di APG ini adalah persiapan kita menuju Olimpiade berikutnya. Olimpiade berikutnya adalah di Paris 2024, sama dengan Paralimpiade. Paralimpiade berikutnya adalah juga di Paris 2024. Nah, target ini per Olimpiade, dan kami fokus kepada cabang-cabang olahraga tertentu yang memungkinkan kita bisa berprestasi. Itulah sebabnya penerapan desain besar olahraga nasional atau DBON ini mulai kita terapkan. Kalau Eva masih ingat pengiriman SEA Games kemarin, kontingen itu saya potong setengah dibanding tetapi prestasinya melesat, naik 1 peringkat dari yang sebelumnya kita dapatkan. Artinya kita harus melakukan review benar-benar terhadap setiap pengiriman kontingen Indonesia ke luar. Yang kedua adalah bagaimana pembinaan, mulai dari usia dini, kemudian sampai dengan usia-usia senior atau atlet elit nasional. Itu kita harus lakukan sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Tidak bisa kita hanya per event aja. Oleh karena itu saya sedang mengusahakan bagaimana training jangka panjang atau TC jangka panjang untuk cabur-cabur yang kita persiapkan bisa meraih prestasi di Olimpiade maupun Paralimpiade. Khusus untuk mereka yang sekarang tampil membanggakan di ASEAN Para Games yang ke-11 ini, event ke depan adalah 2023 itu ada 2, yakni di tingkat ASEAN dan di tingkat Asia yang akan dilakukan di Kamboja dan Tiongkok. Setelah itu tentu persiapan untuk kualifikasi, bahkan sekarang sudah mulai ada yang kualifikasi untuk Paralimpiade Paris 2024. Nah, dengan kita lakukan secara seperti ini dan kerjasama semua pihak, saya berharap mimpi kita peringkat 5 besar dunia tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, insya Allah akan tercapai. Amin. Kita doakan bersama ya Pak Menteri. Sekali lagi selamat tentunya untuk seluruh atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2022 dan selamat juga Pak Menteri
Kita doakan lancar semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu Pak Zainuddin Amali. Salam Pemirsa, sehat, terima kasih. Baik, pemirsa kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, tadi kita sudah simak Menpora Pak Zainuddin Amali sampaikan ada 4 indikator kesuksesan ya. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, administrasi, dan juga ekonomi daerah. Yang masih menjadi PR sekarang adalah administrasi ya, Mbak Nunung? Iya, administrasi, karena itu harus sampai selesai dulu baru dilihat. Karena ini bisa kemudian berapa lama lagi masih harus dicekkan pertanggungjawabannya secara administratif, dan moga-moga sih tidak ada sesuatu yang kita berharapnya begitu ya. Karena tadi sudah ada pendampingan, bukan begitu? Jadi harapannya sih ini tidak ada masalah. Jadi kalau sudah ketahuan sukses penyelenggaraan, sudah jelas kita sukses, dan hari ini ada penutupan dengan Pak Presiden yang menutup. Kemudian sukses prestasi, berapa tadi Eva? 171 menunung emas. Dari target 104 medali emas itu bukan luar biasa. Iya. Itu bukan cuma melebihi target, tapi itu meloncat melampaui jauh. Iya. Kemudian sukses ekonomi daerah tadi sudah dijelaskan. Jadi sudah pasti dengan delegasi sebegitu banyak, pastilah harapan kita adalah mendorong perekonomian daerah lebih baik lagi begitu ya. Dan sukses administrasi ya sudah pasti. Kita berharap akhirnya kita tunggulah ya. Tidak ada masalah di administratif. Baik. Satu hal Eva yang kemudian menjadi catatan dari Pak Zainuddin Amali tadi katakan ya, agak stressing begitu soal kesetaraan. Bagaimana kemudian atlet paralimpiade ini atau para atlet kita ini disetarakan antara yang atlet olimpiade dengan paralimpiade. Ya begitu kan, itu membuat mereka terpacu untuk berprestasi lebih baik dan terbukti begitu kan. Kesetaraan itu juga sebenarnya ada di undang-undang kita tentang disabilitas ya. Kalau boleh sedikit koreksi ya Eva ya, itu di Editorial Media Indonesia tertulis Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016. Kebanyakan satu, Pak. Jadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya. Mohon maaf, kami koreksi ya Mbak Nunung, yang di editorial yang betul disampaikan Mbak Nunung adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kita punya payung hukumnya ya Mbak Nunung? Iya, ada payung hukumnya. Jadi payung hukum jangan sekadar payung hukum, ya, tapi ada pelaksanaannya. Ada kesetaraan di dalamnya, Eva, dan seperti yang disampaikan Pak Zainuddin Amali tadi, kesetaraan untuk atlet. Ya, di undang-undang itu juga ada kesetaraan. Jadi harus setara antara orang disabilitas dengan kita semuanya ya. Dan dengan kesetaraan itu ada outputnya, Mbak Nunung, menimbulkan motivasi yang luar biasa dan hasilnya adalah prestasi. Ketika sudah ada contohnya, mari di segala lini juga kita kerjakan gitu kan. Tidak hanya di olahraga, tetapi di bidang-bidang yang lain. Begitu Eva. Menarik Mbak Nunung, nanti kita bahas lagi, tetapi kita akan dengarkan dulu beberapa pendapat, beberapa penelpon ya, yang akan menyampaikan pendapatnya. Kita langsung akan sapa yang pertama Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ihwan, salam sehat Pak. Mbak Eva, selamat pagi Mbak Nunung. Begini, kita menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara kita yang disabilitas, kemudian mentorehkan juara umum, dan itu melebihi dari target. Tetapi yang jadi masalah sekarang, apakah motivasi dan stimulasi mereka itu sudah benar, baik, indah, sehat, normal? Dalam arti bahwa mereka ini nasionalisme, patriotisme muncul di dalam dada mereka, lalu dengan catatan bahwa ini persoalannya waktu waktu, proses, dan prestasi. Lalu Kementerian Olahraga dan Pemuda ini jadi pertanyaan, apakah hasil pembinaan mereka? Sebab ini juga kaitannya dengan faktor ekonomi daerah. Jadi kalau kemudian manajemen leadership yang benar, baik, indah, sehat, normal itu dilakukan optimal maksimal, maka prestasi seperti itu harus diberikan. Satu, bahwa mereka itu dibatasi oleh waktu. Jadi pengkaderan itu penting. Lalu yang kedua, itu penghargaan negara terhadap mereka. Lalu yang ketiga, itu kaitannya dengan bagaimana mereka ini dibina dengan benar, baik, indah, sehat, normal, lalu mentorehkan prestasi seperti ini
harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negara kita itu mampu membina mereka. Nah, cuma ya itu tadi harus diperhatikan bagaimana problem zaman Nabi Adam, bahwa masalah keterbatasan dana. Nah, kalau ini kaitannya dengan otonomi daerah, maka daerah harus diperbaiki ekonomi mereka, lalu mereka punya catatan khusus terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas ini, jumlahnya berapa, prestasinya apa, pembinaannya bagaimana, lalu penghargaan yang diberikan negara ini yang pantas untuk mereka apa. Sebab biasanya habis manis padi buang, panas setahun dihapus hujan sehari. Kelihatannya memberi susu, tapi nilainya disertakan. Nah, jahat sekali itu kalau itu sampai terjadi. Dan ini pengalaman membuktikan seperti itu. Apalagi teman-teman saudara kita yang disabilitas. Saya kira itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Berikutnya Ibu Ong Mewa dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu Ong, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada prestasi APG Paragen Solo telah mencapai target 171 medali. Hebat. Dengan keterbatasan fisik, mereka masih bisa berprestasi, Mbak Eva dan Mbak Nunung. Yep. Iya. Pemerintah juga harus memberi perhatian khusus karena mereka tidak seperti orang normal, Mbak. Tetapi alhamdulillah dengan adanya Kota Solo menjadi penyelenggara Paragen Solo, sehingga juga membawa ekonomi daerah dan sebagainya. Nah, mungkin nanti pembinaan daripada keterbatasan fisik itu semua tergantung pada pemerintah, bagaimana pemerintah membinanya, Mbak. Kita sekarang memberi dorongan, mereka sudah sukses sekalipun dengan keterbatasan fisik, tapi tidak kalah dengan orang normal, Mbak Eva. Nah, inilah yang kita banggakan, sekalipun negara Vietnam tidak sanggup, tapi Indonesia sanggup menerima Paragen Solo, sehingga sukses untuk para atlet. Gitu, Mbak. Selamat sekali lagi pada atlet-atlet Paragen Solo. Semoga prestasi ini jangan kendor, Mbak. Tetap dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong dari Pejaten, Jakarta. Berikutnya Pak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Sunoto, salam sehat Pak. Salam sehat, selamat pagi Mbak Eva dan Mbak Nunung. Selamat pagi, yang pertama, kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara kita yang disability, tapi dengan rendah hati mereka mencetak prestasi. Yang kedua, kami ingin menyampaikan Mbak Nunung, Mbak Eva, inilah bedanya antara dua istilah jasadiah dan ruhiyah. Jasadiah itu sebuah materi, tapi ruhiyah itu adalah energi. Jadi buat saudara-saudara kita, maju terus pantang mundur, bahasa Spanyolnya adalah seguimos adelanto. Yang berikutnya analoginya adalah kenapa para leluhur kita membedakan antara angka dan bilangan, antara umur dan usia. Angka itu adalah sesuatu yang statis dan tidak punya value, tetapi kalau bilangan itu sesuatu yang dynamic dan punya value. Demikian pula bedanya antara umur dan usia. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman kita yang menyandang disability itu sesungguhnya yang ada keterbatasan hanya di urusan jasadiah. Urusan ruhiyahnya mereka bisa berprestasi tanpa batas. Nah, tadi saya menyimak ulasan dari Pak Menteri, saya merasa kurang sreg kalau Pak Menteri terlalu berulang-ulang menyebut presiden. Memang Menteri pembantunya presiden, tetapi Menteri harus mampu menciptakan sistem tersendiri untuk bagaimana olahragawan dan olahragawati kita itu punya prestasi. Jadi sekali lagi,
Jangan kayak Orba, sedikit-dikit atas petunjuk Bapak Presiden, dikit-dikit atas jasa Presiden dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah kritikan masukan. Saya senang sekali kalau Pak Menteri menyampaikan bahwa telah menciptakan sistem yang qualified untuk membangun prestasi para olahragawan kita. Jadi terakhir Mbak Nunung, Mbak Eva, itulah bedanya jasadiah dan ruhiyah. Jasadiah adalah materi dan ruhiyah adalah energi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudoto dari Cirebon, Jawa Barat. Baik, tadi kita sudah dengar ya Mbak Nunung beberapa penelpon yang mengapresiasi, tetapi juga ada harapan dari para penelpon agar prestasi ini jangan sampai kendor. Ya, ada catatan nanti kita bahas soal lagi ya. Pengkaderan dan sebagainya. Dan iya, betul. Baik, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, tadi sebelum jeda kita sempat bahas sedikit bahwa kita sudah simak tadi beberapa penelpon yang mengapresiasi tapi juga punya harapan yang sama. Mbak Nunung, jangan berhenti di sini saja. Pembinaan menjadi kunci, regenerasi dan juga harapan bersama supaya prestasi ini jangan sampai kendor ya Mbak Nunung. Betul, jadi kalau betul juga disampaikan tadi ada usia atlet itu tidak cukup, tidak panjang sudah pasti ya. Jadi harus ada pengkaderan, salah satunya yang disebut begitu, supaya sustain, supaya berkelanjutan pembinaannya dan prestasinya juga berkelanjutan begitu kan ya. Tadi juga disinggung soal kesetaraan itu membuat para atlet ini mampu bersaing gitu, menyetarakan mereka, fasilitasnya dan sebagainya dan pembinaannya membuat mereka mampu bersaing dengan negara-negara lain, begitu ya Pak ya. Dan kita juga tadi sempat dibahas juga Mbak Nunung, sudah ada dasar hukumnya, kemudian ada juga Komisi Nasional Disabilitas KND sebagai bukti dari pemerintah sedang di arah yang jelas dalam hal perlindungan dan juga penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Dan sempat dibahas oleh Mbak Nunung, jangan sampai berhenti di bidang olahraga saja, tetapi harusnya kesetaraan di semua bidang ya Mbak Nunung. Iya, olahraga adalah salah satu contoh begitu ya Eva ya. Kita sama-sama sudah lihat hasilnya bagus begitu kan. Hasilnya bagus kalau kita memberikan infrastruktur, sarana yang sama untuk semua orang dengan berbagai kemampuan begitu kan ya. Jadi mereka saudara-saudara kita yang sama, mungkin caranya berbeda untuk meraih sesuatu, tapi kita mesti fasilitasi dan betul disampaikan pemerintah juga mesti melakukan itu memang gitu ya. Pemerintah tidak cuma pemerintah di pusat tapi juga pemerintah di daerah. Sinergitas kolaborasi menjadi kunci juga ya. Betul. Itu penting untuk membuat kita toh pada akhirnya kita sama-sama maju. Semua orang di Indonesia ini berkontribusi untuk kemajuan kita bersama dan pada akhirnya adalah kesejahteraan kita bersama begitu ya Eva ya. Dan itu yang kemudian bisa menjadi catatan dan pengingat kita bahwa yang kita lakukan sudah ada contohnya, mari kita lakukan lebih banyak lagi di semua bidang. Sudah ada payung hukumnya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Jangan berhenti di situ, jangan berhenti hanya di undang-undang. Mari kita lakukan, ada kesetaraan di sana, ada non-diskriminasi di sana, ada aksesabilitas yang mesti azas yang mesti dibuat di situ, itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan soal kesetaraan, akses yang sama Mbak Nunung, harus dilawan bersama diskriminasi karena kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada loh Mbak diskriminasi di masyarakat. Iya, itu yang kepada teman-teman disabilitas. Itu mestinya yang kita perangi. Mereka tidak butuh dikasihani tapi berikan kesetaraan, jangan diskriminatif begitu. Itu akan membantu semua orang untuk hidup lebih baik dan mencapai prestasi lebih tinggi. Jika diberikan kesetaraan, diberikan akses yang sama, jangan sampai melakukan diskriminasi, akan menumbuhkan semangat diri, akan menumbuhkan motivasi yang luar biasa ya Mbak Nunung, dan ini dibuktikan lewat ajang ASEAN Para Games 2022. Bagaimana hasilnya luar biasa di kita ya, dan bagaimana ketika kesempatan itu diberikan semuanya bisa kita raih gitu ya. Dan itu mungkin kalau boleh sedikit menambahkan ya Eva, tidak hanya buat pemerintah tetapi juga buat kita-kita, buat masyarakat, buat kelompok swasta, mari sama-sama untuk melihat ini lebih baik begitu ya.
Iya, tentu apresiasi diberikan, tadi juga diucapkan selamat oleh Pak Ihwan, Ibu Ong, Pak Sunoto. Pak Sunoto ya. Atlet-atlet kita ini luar biasa, atlet-atlet disabilitas, mereka rendah hati, mencetak prestasi, tidak terhalangi halangan-halangan atau keterbatasan bukan menjadi halangan untuk mereka, Mbak Nunung. Iya, ada angka yang diberikan sebagai bonus, oke. Tetapi juga ada bagaimana hadiah, bagaimana kemudian sarana yang diberikan itu membuat mereka lebih baik. Gitu. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Zainuddin, ada kesempatan juga untuk kemudian menjadi ASN di berbagai tempat ya, bekerja sama dengan kementerian lain tentunya. Itu suatu hal yang membanggakan. Kan sudah dikatakan bahwa tidak selamanya mereka akan berkecimpung di dunia olahraga gitu kan. Ada lainnya yang harus dilakukan sesudah itu karena masa umur karirnya pasti tidak sepanjang yang lain gitu kan, ada hal-hal lain yang lebih panjang gitu kan. Regenerasi pembinaan menjadi dilakukan. penting dan bukan hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah harus bersama-sama ya, Mbak Nunung. Dan pemerintah pusat juga jangan berhenti di sini saja, pembinaan harus terus dilakukan. Sudah ada desain besarnya, tetapi untuk pengawasannya, untuk diimplementasikan betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh atlet, baik itu disabilitas maupun semuanya begitu ya Mbak, supaya semuanya bisa berhasil. Iya, kalau sedikit mengingat apa yang disampaikan Pak Sunoto tadi, jangan berhenti ketika satu orang saja memberikan sesuatu gitu, tetapi menjadikannya sebuah sistem itu akan membuat Eva tadi katakan ada keberlanjutannya, sustainable gitu ya. Jadi itu yang penting gitu. Jadi jangan bergantung pada satu orang. Jadi buatlah sistem supaya ini berjalan sustain. Gitu. Betul, karena targetnya tidak main-main, Mbak Nunung. Di tahun 2045 targetnya Indonesia bisa menjadi 5 besar dunia. Betul, ya. Dan sekali lagi itu salah satu sektor saja. Di sektor lain kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan itu. Ya. Betul, Mbak Nunung. Disampaikan di editorial Media Indonesia hari ini, Mbak Nunung. Pengingat ini menjadi pengingat ya bahwa ketika pemerintah, kelompok swasta dan juga masyarakat pada umumnya mampu berkolaborasi untuk mengakselerasi pemberdayaan kaum disabilitas, sesungguhnya tidak hanya akan membuat mereka semakin berdaya dan mandiri, tapi juga mampu menorehkan prestasi. Kata kuncinya artinya kolaborasi dan juga tadi kesetaraan ya, Mbak Nunung. Ya, memberikan kesetaraan, tidak membuat diskriminasi dan kolaborasi tentu saja. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Mbak Nunung. Pemirsa, ada 2 pesan penting yang bisa kita petik dari kesuksesan atlet-atlet disabilitas yang berlaga di APG 2022. Pertama, prestasi tinggi bukanlah monopoli mereka yang tidak punya kecacatan fisik. Orang yang punya keterbatasan pun bisa mencetak prestasi, bahkan jauh lebih tinggi selama mereka diberikan kesempatan yang sama atau kesetaraan. Yang kedua, ini merupakan pengingat bahwa ketika pemerintah, kelompok swasta, dan masyarakat pada umumnya mampu berkolaborasi untuk mengakselerasi pemberdayaan kaum disabilitas, sesungguhnya tidak hanya akan membuat mereka semakin berdaya dan mandiri, tetapi juga mampu menorehkan prestasi tinggi. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Selamat pagi, salam sehat, dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Mbak Nunung, terima kasih. Terima kasih ya. Metro TV,